Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita karunia-Nya yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang tiada bisa terhitung. Seandainya lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena untuk melukiskan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pohon dan lautan tersebut tidak akan sanggup melukiskan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umumnya kepada kita selaku umat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustadz Yumi atau biasa dipanggil Kipeci, juga yang saya hormati segenap para panitia, para dewan juri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, saya di sini akan bertausiah tentang bencana alam yang ada di negara ini. Mengapa sih negara kita sering dilanda bencana? Bencana alam, bencana politik, bencana ekonomi, bencana sosial, bencana alam, tsunami menerjang daratan, gunung-gunung meletus, banjir bandang di mana-mana, pesawat jatuh ke bawah, kapal tenggelam, virus corona masih belum selesai. Banyak sekali bencana-bencana alam yang menerjang negeri ini. Karena kenapa? Karena banyak penduduk Indonesia, penduduk negeri ini yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau an ahlal qura amanu wa taqab la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami limpahkan kepada mereka berkah, baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Para jamaah, walau an ahlal qura, apabila mana suatu kota tersebut, negara tersebut, semua rakyatnya rajin beribadah, rajin sholat berjamaah, rajin puasa, rajin tahajud, rajin duha, rajin menuntut ilmu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka berkah. Berkah berupa apa? Berkah berupa rizki. Minas samai, baik dari langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari atas langit, turun air hujan membasahi ladang pertanian, ladang persawahan, sehingga banyak sekali para petani yang makmur dengan adanya air hujan. Air merupakan sumber kehidupan. Dengan adanya air, hidup akan menjadi mudah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apabila mana negara kita, apabila mana kota kita, rakyatnya bermaksiat, maksiat merajalela, perzinahan dianggap hal biasa, mabuk-mabukan kegiatan rutinitas, perjudian di mana-mana, orang tidak melaksanakan sholat, orang-orang tidak melaksanakan puasa, terang-terangan tidak mempunyai rasa malu, mereka makan di warteg sehingga warteg itu penuh, kemudian ambrok, orang-orang tersebut jatuh ke comberan. Masya Allah, itu ajab yang Allah berikan kes pada hari itu. Ketika negara ini banyak permaksiatan merajalela, para kiai, para ustadz hanya diam saja, tidak memberikan arahan, tidak melarang kemaksiatan, pasti Allah marah, Allah murka, turun ajab.
Yang kena bukan cuma pelaku maksiat saja, tetapi orang-orang alim, para kiai terkena dampak tersebut. Kita ambil contoh banjir. Apabila mana banjir datang menerjang suatu kampung, pasti itu air akan berjalan terus. Nggak ada air yang musyawarah, contoh ada banjir, belok itu rumah kiai, itu rumah kiai. Nggak ada. Mau rumah kiai, mau rumah ustadz, pasti kena. Satu makan nangka, semua kena getahnya. Kita ambil ibarat seperti ini. Ada sarang lebah, dia bawahnya banyak keramaian. Kita ambil batu, kemudian kita lemparkan kepada sarang lebah tersebut, kemudian terpecah. Apakah lebah yang marah itu akan mengejar kita saja? Tidak, orang-orang yang di sekitar pun terkena dampaknya. Begitupun bencana alam. Ketika seorang bermaksiat, pasti yang kena semuanya yang ada di sekitar tersebut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengaplikasikan ayat ini. Apabila mana kita beribadah, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, pasti negara kita berkah. Berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah sumber daya alamnya, berkah segala-galanya. Apabila mana kita bermaksiat, maksiat didiamkan saja, permabukan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, tunggu kehancuran negeri kita. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu para jamaah, marilah kita sama-sama bertafakur, renungkan dengan adanya bencana yang ada di sekitar kita. Karena orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan kekuasaan Allah sambil berdiri, duduk dan terbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samai wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.